Bab 1016. Beri makan ayam. Duel antara dua pria kuat. Seketika angin kencang melanda seluruh pegunungan. Energi pedang yang sangat besar meledakkan setiap jengkal ruang. Louis Lu mungkin tidak menduga kalau Markili di saat ini terus memikirkan satu pertanyaan. Jadi pikirannya agak teralihkan ketika bertarung dengan Louis Lu. Apa itu kegemaran menyimpang? Louis Lu tidak peduli. Energi pedang yang kuat terayun di udara dan langsung menebas pedang besar Markili. Sehingga sinar pada pedang besar tersebut juga mulai berangsur-angsur meredup. Kekuatan keempat bintang Tao benar-benar berbeda. Louis Lu memanfaatkan kemenangan ini untuk mengejar tanpa menunda. Setiap tebasan pedang Dewa Api dengan kekuatan Dewa Iblis sulit ditangkis Markili. Energi pedang tersebut seolah-olah akan membelah langit dan bumi. Kekuatannya yang menggelora membuat permukaan tanah bergetar tanpa henti. Markili terdesak terus. Namun raut wajahnya tetap tenang. Kuakui, tadinya aku memang meremehkanmu. Tapi kamu tetap tidak bisa menang dariku. Aku sudah lama tidak berduel dengan master sepertimu. Hanya saja aku menjalankan perintah kaisar untuk mengambil nyawamu. Kalau tidak, aku benar-benar ingin bertarung denganmu sampai puas. Dia memiliki percaya diri yang kuat dalam perkataannya. Markili menenangkan pikirannya. Cahaya merah darah memancar di sekujur tubuhnya. Dan niat membunuh pada pedang besar bertambah lebih kuat lagi. Tepat saat ini, daya tekan yang sangat kuat datang mendekat dan aura menakutkan bergejolak di segala arah. Markili dan Louis Lu langsung jadi pucat. Seluruh pegunungan seakan-akan gemetaran di bawah daya tekanan ini. Kekuatan ini bukan main kuatnya. Louis Lu dan Markili yang mengambang di udara jadi agak limbung. Master tingkat Dewa Surgawi. Seru Kak Naga kaget. Tidak hanya satu. Apa? Louis Lu terkejut. Master tingkat Dewa Surgawi sangatlah langka. Sekali muncul beberapa. Konsep apa ini? Markili juga sedang menopang tubuhnya dengan susah payah. Pada detik berikutnya, 5 bayangan muncul di hadapan keduanya. Aura yang terpancar dari setiap orang adalah pendekar alam Dewa Surgawi. Kalian berdua tidak tahu diri. Beraninya bertarung di wilayah kerajaan air langit. Apa kalian izin lebih dulu? Suara pria berpakaian hitam itu bagaikan guntur yang menusuk telinga keduanya. Louis Lu melepaskan jiwa dewa dan baru bernapas lega dengan susah payah. Lancang. Ketika suara nyaring ini muncul, raut wajah 5 master Dewa Surgawi ini tiba-tiba berubah. Sosok besar terbang keluar dari laut jiwa Louis Lu dan berdiri di udara. Melihat ini, kelima master Dewa Surgawi berkata serempak, "Salam hormat pada Kaisar." Mesti dibilang, kalau kodok penelan kali ini benar-benar terlihat seperti seorang raja. Jangan tidak sopan. Aku membawa saudara angkatku Louis Lu untuk menjadi tamu kerajaan air langit kita. Tapi Markili ini mengincar ketampanan saudaraku dan mengejarnya. Kalian, cepat tangkap dia. Kelima master terpaku bersamaan. Markili. Markili dari kerajaan Falling Snow. Tidak terdengar dia suka dengan pria. Belum tentu. Saudara yang bernama Louis ini begitu tampan. Tidak heran. Markili berkeringat dingin. Sungguh tak pernah terpikirkan olehnya. Kalau Louis Lu tidak hanya kuat, tapi juga membawa Kaisar Air Langit. Bukankah Kaisar Air Langit dan Louis Lu berselisih? Mengapa jadi saudara baik sekarang? Mereka adalah 6 master Dewa Surgawi. Jika masih tidak kabur, dirinya pasti akan meledak tanpa tersisa serpihan. Ketika hendak melarikan diri, Markili telah dikepung oleh 5 master tersebut. Dia jadi tak berkutik dengan pengepungan ketat ini. Sekalipun ingin lari juga tidak akan bisa.
Markili berkata dengan wajah masam. Aku adalah pejabat penting kerajaan Falling Snow. Mungkinkah kalian akan membunuhku di sini? Jika kalian membunuhku, Kaisar pasti tidak akan melepaskan kalian. Atau kalian ingin berperang dengan kerajaan Falling Snow? Kodok penelan membawa 5 master dan berjalan maju. Plak. Sebuah tamparan melayang ke wajah Markili. Seketika jejak tapak tangan membekas di wajahnya. Dia memandang marah pada mereka, tapi tidak berani membalas. Siapa yang kamu ancam? Nah, kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Pria yang bermain dengan pria setiap hari. Dipikirkan saja sudah menjijikkan. Sungguh tidak tahu seperti apa pandangan kerajaan Falling Snow di bawah kepemimpinan Anmos. Markili melongo memandang kodok penelan. Sialan, apakah dia kaisar air langit? Kenapa seperti bajingan? Plak-plak. 2 tamparan mendarat di wajah Markili lagi. Dia ingin mengamuk, namun tak berani. Aku tanya kamu, Anmos bodoh itu mengirimmu untuk membunuh saudaraku. Tidak ada komentar. Kalau hebat, bunuh saja aku, kata Markili sambil membusungkan dada tanpa ada rasa takut. Membunuhmu? Hehe. Kodok penelan tersenyum vulgar. Memberi tatapan, meminta jasa pada Louis Lu. Lalu berkata pada 5 master di belakangnya. Saudaraku, potong. Lalu biarkan dia pergi. Setelah dipotong, Anmos pasti akan kesepian, kan? Meskipun Markili yang lugu tidak mengerti apa yang dikatakan kodok penelan, tapi dia ketakutan saat melihat ekspresinya. Baik Kak, setelah dipotong, bagaimana menangani kesayangannya? Kodok penelan mengerling pada orang yang berbicara. Mainan kecil itu, beri makan ayam saja. Louis Lu kaget mendengarnya. Luar biasa. Kak naga dan naga lainnya berhasil menundukkan kodok penelan dalam waktu singkat. Barangkali tidak ada yang akan menduga kalau pria gemuk besar yang begitu bajingan ini sebenarnya adalah kaisar kerajaan air langit. Louis Lu menutup mata. Dia sungguh tidak mampu melihat pemandangan yang kejam seperti ini. Untungnya sewaktu bertarung tadi, dia menyembunyikan Feli Luo di dalam ruang laut jiwa. Segera, sebuah jeritan menembus jagat raya. Marki, kamu bisa pergi sekarang. Katakan pada Anmos, agar jangan banyak tingkah. Kalau tidak, sejuta pasukan tentara kerajaan air langit akan mendatangi kotanya. Meskipun otak kodok penelan agak kurang, bodoh, gendut, dan jelek, namun pada detik ini, aura seorang raja memancar dari seluruh tubuhnya, sehingga membuat Markili tidak berani bicara sepatah kata pun. Dia hanya bisa menggertakkan gigi, lalu menjadi sekelebat sinar merah dan menghilang di kaki langit. Beberapa tetes air mata jatuh di wajah kodok penelan. Melihat bayangan Markili yang menjauh, kodok penelan mendesah. Inilah cinta antar pria yang mulia. Seorang master tiba-tiba berlutut di depan kodok penelan. Maksud Anda tadi, apakah benar-benar ingin berperang dengan kerajaan Falling Snow? Tentu, yang mulia. Hamba ingin bertanya lagi. Mengapa Anda tiba-tiba ingin berperang dengan kerajaan Falling Snow? Kamu bahkan tidak mengerti hal sekecil ini. Hamba yang bodoh. Harap yang mulia beritahu. Tentu saja, demi perdamaian. Bersambung. Bab 1017. Apakah masih ada hal baik tidak diketahui? Hal buruk tersebar luas dan cepat. Setelah kembali ke kerajaan air langit, kodok penelan segera menyebarkan perilaku kaisar kerajaan Falling Snow. Anmos Suan mulai tersebar dengan cepat di 3 kerajaan.
Kodok penelan bahkan menulis buku berjudul, menggemparkan, Rahasia Kaisar Kerajaan Falling Snow, yang memimpin industri budaya tulisan 3 kerajaan. Dalam sekejap, Amos Swan menjadi topik perbincangan setelah makan malam. Mengenai tingkat kepercayaan akan isi buku ini. Kaisar Kerajaan Air Langit sendiri yang menulis. Apa mungkin palsu? Suatu tempat di dunia spiritual. Amos Swan berdiri terpaku dengan buku di tangannya. Marky Lee, apa sebenarnya yang terjadi? Selama beberapa hari di Kerajaan Air Langit, pengetahuan Louis Liu jadi bertambah. Kaisar dan Menteri Kerajaan Air Langit benar-benar seperti satu keluarga. Setelah kodok penelan kembali, dia segera memanggil juru bicara 12 pulau air langit. Mereka semua sangat menghormati kodok penelan. Hanya satu faktor, yaitu uang. Seperti yang dikatakan kodok penelan, di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa ditangani dengan uang. Alasan kami sangat harmonis adalah punya uang. Mengenai mengapa bisa memiliki begitu banyak uang, kodok penelan tidak menyebutnya. Namun Louis Liu telah memperhitungkannya. Ketika kodok penelan memberitahu para penguasa 12 pulau air langit bahwa mereka akan menyerang kerajaan Falling Snow, semua orang menerima dengan suara bulat setuju tanpa ragu-ragu. Bukan karena hal lain. Pertama adalah memiliki uang. Kedua, semuanya merasa sangat jijik. Begitu teringat akan Kaisar Falling Snow yang tenang dan penuh hawa dewa ternyata adalah penyuka sesama jenis. Mereka jadi muak. Bahkan beberapa pria dari kerajaan Falling Snow yang berdagang di kerajaan air langit juga dipandang dengan tatapan aneh. Dan alasan kodok penelan untuk menyerang kerajaan Falling Snow juga didukung para rakyat, yaitu untuk membebaskan semua wanita di kerajaan Falling Snow. Demi perdamaian, demi keadilan, ditambah dengan godaan gaji dan tunjangan yang tinggi. Hanya dalam beberapa hari, kodok penelan telah mengumpulkan 1.000.000 tentara. Kak Naga dan lainnya juga tercengang melihat cara kerja kodok penelan. 10 hari kemudian, di ibu kota kerajaan air langit, kodok penelan berdiri di atas tembok kota. Para rakyat di dalam tembok kota berseru dengan tangan terangkat. Sedangkan di luar tembok, 1.000.000 tentara menunggu dengan siap. Kodok penelan mengangkat tangan dan berkata, "Hari ini, kita bukan hanya bersiap untuk menyelamatkan kerajaan Falling Snow, tapi juga merupakan hari yang penting." Kodok penelan menatap Louis Liu. Kerajaan air langit kita akan menyambut seorang penguasa baru. Mulai hari ini, saudaraku Louis adalah raja pendamping kerajaan air langit kita. Dia akan duduk sejajar denganku dan pergi bersamaku untuk menyelamatkan rakyat kerajaan Falling Snow. Di hari perayaan besar ini, aku memutuskan untuk membagikan 10 juta koin emas pada semuanya. Seiring dengan berakhirnya pengumuman kodok penelan, seluruh ibu kota air langit menjadi ramai. Kaisar hebat, Kaisar hebat, Kaisar. Aku mencintaimu, Kaisar. Kami akan mendukung apapun yang Anda lakukan. Semangat. Kita harus menyelamatkan wanita kerajaan Falling Snow. Kodok penelan dengan bangga melirik Louis Liu di sampingnya. Lalu berbisik, "Saudara Louis, bagaimana? Apakah aku telah mendapat dukungan rakyat?" Louis Liu memutar mata padanya. "Apanya yang mendapat dukungan rakyat? Semuanya karena uang, kan?" Kodok penelan mengangkat tangan. "Selanjutnya, kita akan mengundang 5 tetua kerajaan kita untuk memulai ritual persekutuan darah." Mata Louis Liu berbinar. Akhirnya harinya telah tiba. 5 master di samping jadi bergidik saat melihat keserakahan di mata Louis Liu. Plok plok plok. Kodok penelan menepuk tangan. Belasan tentara membawa sebuah bak batu yang sangat besar ke atas tembok kota. 5 tetua tampak pucat, "Yang mulia,
ini? Tanya mereka. Kodok penelan termangu dan memandang 5 tetua seperti orang bodoh. Kita akan melakukan persekutuan darah. Cepat, ambil pisau sendiri dan keluarkan darahnya. Kakak, apakah ini ritual persekutuan darah? Kenapa terlihat seperti kamu ingin mandi dengan darah kami? Ini bak berdiameter 10 meter. Dan kamu mengatakan untuk ritual persekutuan darah. Kalau mau diisi penuh, bukankah akan membunuh kami semua? Tetapi di bawah paksaan kodok penelan, mereka tetap berkumpul di sisi bak meski enggan dan mulai meneteskan darah. Apa yang kalian lakukan? Seru kodok penelan tiba-tiba. Satu persatu. Masih belum sampai semua. Beberapa saat kemudian, di tembok kota terlihat 5 bak batu besar, yang membuat 5 tetua membeku di tempat. Yang mulia, untuk apa ini? Tanpa pikir panjang, kodok penelan menjawab, untuk menampung darah. Ini ritual persekutuan darah. Apa kamu tuli? Tapi juga tidak perlu seperti ini, kan? Kodok penelan melotot pada tetua yang berbicara. Kenapa tidak perlu? Ini ketulusan, keikhlasan. Selain itu, siapa di antara kita yang tidak tahu satu sama lain? Seberapa kemampuan kalian? Apakah aku tidak tahu? Semua sudah kuhitung dengan baik. Mereka ingin sekali menangis. Ritual persekutuan darah berlangsung sepanjang sore. Dengan susah payah wadah yang disiapkan kodok penelan terisi penuh. Kelima tetua hampir tidak bisa berdiri stabil. Yang mulia, apakah sudah cukup? Tanya mereka dengan ragu. Kodok penelan mengangguk puas. Lalu berkata pada Louis Lu, Saudara Louis, inilah ketulusan kerajaan air langit kami. Juga ketulusan dari 5 tetua kami. Bagaimana? Lumayan, angguk Louis Lu pelan. 5 tetua nyaris sempoyongan mendengar jawaban Louis Lu. Lumayan. Kamu bilang lumayan. Louis Lu dengan ekspresi sungguh-sungguh berkata pada 5 tetua. Aku benar-benar merasakan ketulusan kerajaan air langit dan kehangatan dari 5 tetua. Kalau begitu, aku akan minum lebih dulu. Apa yang diminum? Ketika kelima tetua sedang kebingungan, kedua tangan Louis Lu telah mengangkat bak batu dan meminumnya dalam tegukan besar. Habis dalam seteguk, kodok penelan mengangguk puas. Kelihatannya saudara Louis Lu sangat senang. Mungkin saja Kak Naga juga akan memujiku. Cuma dibayangkan saja sudah menggembirakan. Sedangkan pandangan duniawi 5 tetua telah runtuh begitu melihat pemandangan ini. Orang ini, apakah dia benar-benar manusia? Esensi darah dari binatang roh dewa surgawi mengalir membabi buta ke dalam tubuh Louis Lu. 4 bintang Tao di dalam tubuhnya memancarkan cahaya dan kekuatan dewa iblis memenuhi seluruh tubuhnya. Esensi darah dari binatang roh tingkat dewa surgawi memang jauh lebih kuat dari harimau kecil itu. Dia bisa merasakan perubahan pada bintang Tao keempat di dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, dia merasa kekuatan di dalam tubuhnya mulai tumbuh cepat. Basis kultivasinya meningkat pesat dengan setiap tegukan esensi darah. Dewa Bumi. Dewa Bumi tahap awal. Dewa Bumi tahap menengah. Dewa Bumi tahap akhir. Alam kultivasinya melonjak dan baru berhenti ketika mendekati ambang Dewa Bumi tahap Dzogchen. Setelah meminum habis darah 5 bak batu tersebut, Louis Lu tampaknya belum puas. Dia memandang kodok penelan dan 5 tetua dengan kening mengkerut. Apakah masih ada? Bersambung.